Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan menyampaikan kisah dua putra Adam ini sampaikan dengan sebenar-benarnya. Tentang apa sejarahnya? Idh qoroba, ketika Habil dan Qabil, qoroba kurbanan, melaksanakan kurban. Nah, berarti kan dua putra Adam teh berkurban dahulu. Nah, cirinya kurbannya diterima. Kita lanjutkan untuk kajian tafsirnya sekarang ke surat Al-Maidah ayat yang ke-27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu, dan bacakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim, kepada kaummu, naba'a ay khobaro, tentang berita, ibnai Adama, dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, bil haq, sampaikannya juga, bacakannya dengan sebenar-benarnya. Apa yang harus disampaikan? Id, ketika qoroba, dua putra Adam ini kurbanan, melaksanakan kurban. Fatukubila, maka diterimalah kurban min ahadihima, dari salah seorang dua putra Adam itu. Walam yutakobal, dan tidak diterima kurbannya itu minal ahor, dari salah seorang yang lainnya. Qala, berkata Qabil lahu kepada Habil, la'aktulannaka, yakin aku akan membunuhmu. Qala, berkata Habil, innama yataqabbalallahu, sesungguhnya menerima siapa Allahu minal muttaqin, dari orang-orang yang takwa. Ayat ini bicara tentang masalah kurban, yang mana kurban pertama kali disyariatkan di zaman Nabi Adam alaihi salam, yang nanti dihususkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan khusus kurbannya binatang. Nah, di zaman Nabi Adam kurban itu apapun. Jadi kurban yang bahasa Indonesia kan kurban juga ya. Kurban itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya bisa kurbanun, kopro, ba, alif dan nun. Bisa nanti udhiyatun, udhiyah kurban, kurban pun kurban gitu ya. Jadi kurban tuh yang di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya bisa kurbanun yang pakai kopro, ba, alif dan nun. Bisa juga udhiyatun, hamzah, dod, hiya, ya dan ta. Itu sama-sama artinya kurban. Tapi bedanya, kalau kurban yang di zaman Nabi Adam ini, dua putra Adam, itu kurbannya apapun boleh. Bukan sekedar kurban pakai binatang. Karena dua putra Adam ini pun kurbannya berbeda. Antara Habil dan Qabil itu beda kurbannya. Tapi semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kurban itu harus dengan binatang, karena udhiyah itu ismun, sebuah nama, lima dzubiha, sebuah nama yang disembelih, berarti binatangnya. Maka apapun yang disembelih itu bisa disebutkan kurban. Nanti dengan rinciannya binatangnya apa aja yang bisa disembelih untuk kurban, karena setiap binatang pun bisa disembelih. Ayam bisa disembelih, entau bisa disembelih gitu ya. Kambing, sapi, mana nanti oleh Nabi Muhammad diperjelas lagi yang mana menjadi syariat umat Islam di zaman sekarang. Nah, diawali dengan ayat watsulu, bacakanlah. Nah, ini pakai bahasa tilawah ya. Tala yatsulu tilawah.
artinya baca, bacakanlah. Sementara bahasa Arab baca itu bisa juga qoro'a, ya kan? Qoro'a yaqro'u Qur'anan, perintahnya ikro, bacalah. Nah, tilawah baca, ya. Kemudian kiroah ge baca. Cuma kalau tilawah bacanya itu dengan fil amrnya utslu. Kalau kiroah ikro. Nah, kalau bahasa tilawah bukan sekedar nanti membaca, bacakan, uraikan, jelaskan sehingga nanti supaya bisa dipahami dan diamalkan itu dengan bahasa tilawah. Maka biasanya juga kalau lomba musabaqah tilawatil Quran isinya ya bukan baca saja kan, misalnya ada tafsirnya selain gitu, tentang bagusnya suara, ada cerdas cermatnya, karena memang diharapkan dibaca, dipahami sehingga bisa diamalkan, itu bahasa tilawah. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad SAW alaihim, kepada kaummu. Jelas dahulu adalah kaum Nabi Muhammad yang hidup di zamannya. Nah, kalau kita yang baca termasuk juga. Apa sih itu ya yang harus kita baca dan kita pahami? Naba'a, berita. Jadi makanya kalau bahasa Nabi pembawa berita. Nabi itu kan pembawa berita, karena memang kata kerjanya naba'a itu berita. Bacakanlah kepada kaummu, ya kepada umat Islam, tentang berita Ibnai Adam, dua putra Adam alaihissalam. Siapa dua putra Adam tadi? Habil dan Qabil. Bacakannya pun bil haq, karena baknya ini keterikatan dengan baca. Artinya dengan hak berarti nanti ada orang yang membacakan kisah ini, menyampaikan kisah ini, tapi enggak dengan sebenarnya, disisipi dengan cerita-cerita bohong. Di sini disampaikan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala diharapkan menyampaikan kisah dua putra Adam ini, sampaikan dengan sebenar-benarnya. Karena nanti ada kisah-kisah Israiliyat yang menyampaikan berita bukan kejadian yang sebenarnya atau berita bohong. Diharapkan nih, sampaikan berita ini, kisah ini, sejarah Habil Qabil ini dengan sebenar-benarnya. Tentang apa sejarahnya? Idh qoroba, ketika Habil dan Qabil qoroba, kurbanan, melaksanakan kurban. Nah, berarti kan dua putra Adam teh berkurban dahulu. Nah, tadi dua putra Adam bebas kurbannya apapun, bukan sekedar binatang. Apa sih kurban di sini? Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hartanya apa? Itu ya. Bisa dengan domba, ya domba gibas, yaitu si Habil, dan juga hasil tanaman pertanian, itu si Qabil. Jadi dua putra Adam itu kurbannya satu binatang, satu hasil pertanian. Yang binatang Habil, Qabil itu hasil pertanian. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama berkurban. Tapi tadi kurbannya ini tulisannya dengan huruf Qaf, Ro, Ba, Alif dan Nun, kurban. Yang bahasa Indonesianya pun kurban. Tapi isinya bebas ini mah. Bisa dengan binatang, bisa dengan selain dari binatang. Maka silahkan kalau orang berkorban dengan apapun, tapi ini bukan kurban yang dimaksud dengan udhiyah nanti yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ketika berkorban dua putra Adam pun di sini dijelaskan pula patukubila min ahadihima, maka diterimalah kurban dari salah seorangnya. Kurban siapa yang terima? Kurban Habil. Ya. Bagaimana cirinya kurbannya diterima?
bi anujilat naru minas samai fakalat korbanahu, karena turun dari langit cahaya yang berupa api dari langit kemudian memakan hasil kurbannya. Ya, itu bentuk diterimanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban salah seorangnya. Siapa? Si Qabil. Ini gambaran bagi kita, dua putra Adam saja yang berkurban, satu diterima, satu tidak. Maka ini pelajaran bagi kita juga. Ketika kita berkorban tuh, kemarin misalkan kita melakukan kurban, karena kurban itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ketika kita menyembelih binatang tuh sudah termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya kan belum tentu. Dan juga apakah orang yang belum ada rezeki sehingga belum mampu menyembelih binatang tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah? Itu pun belum tentu. Karena di sini kisah dua putra Adam ini, satu diterima kurbannya, satu juga tidak diterima kurbannya. Berarti di sini ada pelajaran bagi kita bagaimana melakukan kurban, diawali dari niatnya. Kurban itu niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana ketika kita berkurban ingin dipandang oleh manusia, kira-kira bisa diterima apa tidak? Ya kan? Karena memang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi nanti kurbannya yang udah disyariatkan oleh Nabi Muhammad harus udhiyah, kurbannya dengan binatang dengan syarat ketentuannya. Karena kurban di zaman Nabi Muhammad dikhususkan lagi, nggak bisa dengan hasil pertanian, nggak bisa dengan uang. Kurbannya itu udah dengan kalimat udhiyah, sebagaimana hadis Rasulullah, ya ayuhanas, wahai manusia, anna pikuli ahli baitin, sesungguhnya di dalam setiap ahli bait, pikuli amin, dalam setiap tahunnya, udhiyatun, disunahkan berkurban. Kalimatnya udhiyah. Karena kalimatnya udhiyah tadi khusus dengan binatang, karena udhiyah sendiri adalah nama binatang yang disembelihnya. Kulu ismin lima dzubiha, setiap nama yang disembelih. Terus binatang yang disembelihnya pun harinya tertentu. Pada hari Idul Adha wa ayami tasyrik, dan hari tasyrik. Jadi disembelihnya itu khusus di 4 hari. Kalau binatang itu disembelihnya bukan di waktu yang 4 hari disebut kurban, bukan juga. Bahkan berikutnya kalimatnya bisa disebut kurban tuh taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika binatang yang kita sembelih, mau unta, mau sapi, mau kambing atau tubuh domba, kita sembelih, disembelihnya di 4 hari yang dihususkan. Tapi niat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya ingin dipandang manusia, maka itu pun bukan dikatakan kurban. Jadi belum tentu semua yang berkurban itu diterima oleh Allah. Maka karena itu hati-hati dengan niat kita, sehingga kita memahami innamal a'malu biniat, sesungguhnya amal yang kita lakukan tergantung dari niat kita. Niat kita apa? Ya, sehingga dari niat mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Dengan kondisi dua putra Adam tadi, si Habil diterima dan si Qabil tidak diterima, maka si Habil ya si Qabil ya berkata, aku akan membunuhmu, ya kepada si Habil, aku akan membunuhmu karena tadi kurbannya tidak diterima. Qala, berkata ya si Habil, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu menerima kurban dari orang yang takwa. Berarti kalau kita kurban ingin terima, jadikan kita adalah orang-orang yang muttaqin. Insya Allah orang muttaqin niatnya lurus lillahi ta'ala, karena Allah bukan niat yang lain. Kemudian
binatang yang dikurbankannya pun akan sesuai dengan syariat, cara melakukannya pun akan juga sesuai dengan syariat. Jadi niatnya bagus, caranya bagus, binatangnya pun sesuai. Insya Allah itu diterima. Kenapa? Karena Allah menerima kurban dari orang-orang yang takwa, yang muttaqin. Walaupun memang untuk menjadi kriteria muttaqin itu perlu kita perjuangkan. Sebagaimana di awal dulu kita bahas surat Al-Baqarah, ciri muttaqin yang pertama yang berarti itu kan yu'minuna bil ghaib, iman terhadap yang ghaib. Nah itu iman kepada yang ghaib pun kadang kita tuh naik turun. Karena yang ghaib itu tidak terlihat tapi harus diyakini akan adanya. Itu ayat yang ke-27. Nah ketika Qabil mau membunuh si Habil, kemudian ayat berikutnya, lain sungguh basatta, kalau engkau gerakan ilayya kepadaku yadaka tanganmu litaktulani untuk membunuhku. Kata si Habil, kalau engkau gerakan tanganmu untuk membunuhku, bagaimana nih si Habil bicara? Tidak anak sesungguhnya aku bibasiti yadayya ilaika, aku enggak akan menggerakkan tanganku kepadamu liaktulaka untuk membunuhmu. Kalau engkau mau membunuhku, aku enggak akan balas, aku enggak akan menggerakkan tanganku. Kenapa aku enggak mau membunuh? Ini ahobullah, ini sesungguhnya aku ahobu, takut Allah, kepada Allah Rabbal alamin, yang mengurus semesta alam. Artinya tadi kan ingin diterima kurban itu harus muttaqin, sementara orang muttaqin yakin imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang muttaqin itu akan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau membunuh oleh Allah dilarang. Maka tadi si Habil itu enggak akan membalas segala perbuatan Qabil. Pelajaran bagi kita tuh. Ternyata kemaksiatan itu bisa menghalangi kurban kita. Maka tadi diharapkan ketika mau kita berkurban, hati-hati niatnya, caranya, dan barang-barangnya. Nah kalau bicara ayat ini kan kurbannya bukan sekedar kurban udhiyah yang harinya tertentu, tapi kalau berkurban yang di sini lebih umum, ya lebih umum. Walaupun sebenarnya kita malu juga ketika berkurban tuh. Kan di sini contoh kurbannya bisa binatang, bisa pertanian atau harta yang lain kan. Tapi sebenarnya kita malu juga ketika bahasa berkurban. Kenapa harus malu? Karena kalau bahasa berkurban mah harusnya milik siapa? Milik sendiri ya. Sementara harta yang ada di kita milik sendiri apa titipan dari Allah. Jadi kalau bahasa berkurban teh sebenarnya agak malu juga ya. Karena bukan milik sendiri. Itu dalam rangka Allah meminjam harta yang kita miliki. Karena hakikatnya kan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin pun ketika kita melaksanakan kurban kan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma, wahai Allah, hadhihi minka, nih binatang ini adalah nikmat darimu, kan gitu, hadhihi minka, wa ilaika, dan aku kembalikan kepadamu, fataqabbal, maka ya Allah terimalah kurban kami. Jadi dengan kalimah doanya Allahumma wa Allah hadhihi minka, ini adalah nikmat dari nikmat kita dimampukan oleh Allah untuk mengeluarkan harta kita sehingga kita bisa mampu berkurban dengan udhiyahnya, itu dengan binatang kurbannya. Nah itu kan waktunya bisa bebas. Apakah kita berhenti berkurbannya? Bisa, tapi dalam rangka kurbannya bukan udhiyah, tapi kurbannya pakai tadi qaf, ro, ba, dan nun,
berkurban, silakan. Bahkan dengan waktu pun kita disebut berkurban nggak? Berkurban juga, ngorbanin waktu. Yang penting jangan korban perasaan itu ya. Korban perasaan. Itu dasar dari pengorbanan itu, ingin terima, hindari maksiat. Kemudian ayat berikutnya, ini sesungguhnya aku ingin tabu'a untuk kembali biismi dengan dosa membunuhku, wa ismika dengan dosamu, patakuna min ashabinar maka jadilah engkau dari pengisi neraka, wadzalika jazaa'uz zalimina dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini gambaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu saja di awal kehidupan manusia setelah Nabi Adam ya dari surga kemudian diturunkan ke dunia sehingga gambaran dua putranya saja udah bertengkar dan saling membunuh. Maka dulu saja digambarkan ketika mau menciptakan manusia kan malaikat nolak duluan. Ya Allah, buat apa menciptakan manusia? Dulu saja diciptakan golongan jin kan dulu malah bertengkar saling menumpahkan darah gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya aku lebih tahu daripada engkau, sehingga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengucapkan seperti itu. Maksudnya Allah, aku enggak punya ilmu. Akhirnya terjadilah ya manusia ada pertumpahan darah. Dulu saja gitu, apalagi sekarang ya. Banyak enggak tuh pertumpahan darah? Hal-hal yang sederhana kadang di sekitaran kita udah mulai banyak sekarang. Dulu mah mungkin bahasa pembunuhan, perampokan, begal segala macam ternyata kita dengar ada yang jauh-jauh gitunya. Sekarang mah kadang di daerah sendiri udah ada enggak? Hati-hatian bagi kita semua. Karena memang perjalanan manusia dari dulu seperti itu di awal penciptaan, apalagi sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan di umat Nabi Muhammad, maksiat-maksiat nabi-nabi di zaman nabi sebelumnya ada semua kayaknya ya. Oh, maksiatnya ada semua gak kira-kira? Ada semua. Maka ketika umat Islam sekarang taat yang baik, bagus, itu hebat. Karena kemaksiatnya segala macam. Zaman Nabi Musa, kezaliman tentang kepemimpinan Fir'aun ya, sekarang ada mungkin pemimpin yang gak adil. Di zaman Nabi Lut, apa maksiatnya? Nah, kemarin di Kerawang ada juga. Kerawang ada tuh, daerah bapak sendiri itu ya. Bahkan lebih-lebih kalau zaman Nabi Lut mah mungkin laki-laki sama laki-laki. Zaman sekarang mah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan pun ada. Kan gitu. Bahkan manusia sama binatang pun. Jadi kejeman mana tuh, dahsyatan mana zaman sekarang. Kalau ngelihat perjalanan seperti itu. Dulu di zaman Nabi Musa ya ngebunuh anak-anak, bayi-bayi perempuan. Sekarang mah bukan bayi perempuan doang, rek bayi perempuan, rek laki-laki, anu malu mah dibunuh duluan dibuang. Itu nggak dipilih-pilih, komplit lah zaman sekarang mah. Kan gitu. Zaman Nabi Syuaib, Nabi Musa, zaman Nabi Harunnya itu banyak maksiat-maksiat. Maka kemaksiatnya itu semakin banyak. Mudah-mudahan kita semua adalah yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berikutnya ini sejarah ya, sejarah kisah yang terjadi di awal-awal putra Adam dahulu manusia ciptakan.
Fatawaat maka anggap mudah lahu baginya apa nafsunya si Qabil qatla ahi untuk membunuh saudaranya Habil. Pakotalahu maka kemudian membunuh Habil terhadap Qabil. Pasbah maka jadi minal khosirin dari orang yang rugi. Oh ternyata digambarkan pembunuhan terjadi itu karena hawa nafsu, keirian, kedengkian. Digambarkan tuh karena ngikuti hawa nafsu sampai terjadi pembunuhan. Bagaimana setelah terjadi pembunuhan? Menyesal gak? Menyesal, sama gambarannya menyesal. Tapi bisa diulang gak? Tidak. Itu misalnya ketika nanti di ayat 31 tuh ketika udah dikuburkan, dipendem, nyesal. Zaman sekarang sama. Ketika mendahulukan nafsunya, boro-boro itu ya, boro-boro ingat penyesalan apa yang ada muncul nafsu. Maka benar sekali perang yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Dengan uniknya hawa nafsu nggak bisa dikalahkan. Cuma bisa diarahkan saja nafsu itu. Nafsu harus kita perangi. Dengan apa tuh memerangi nafsu? Dengan ilmu. Cuma permasalahannya kalau nafsu kita perangi dengan ilmu, ilmu ketemunya seminggu berapa kali? 2, 3. Nafsu datangnya. Jadi anu menang mana tuh? Nafsu gitu ya. Yang mudah-mudahan atau nu ilmu saminggu 3 kali teh bisa memerangi nafsu nu datang tiap saat. Dan nafsu mah gampang. Bapak pagi-pagi rek kerja oge buru-buru naik motor senggolan. Eta teh nu keluar nafsu bukan nafsu, coba. Kalimah lemah lembut apa kasar nu keluar di mulut ini teh? Lemah lembutnya. Boro-boro gitu. Kadang pagi-pagi anak-anak susah bangun itu nafsu apa lemah lembut tuh keluar. Nafsu mah tiap saat itu. Ya. Kadang nggak sesuai dengan hati kita sedikit nafsu mah langsung keluar. Tapi di sini digambarkan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu ternyata penyesalan muncul. Dan penyesalan yang muncul. Sementara kadang nafsu itu mencelakakan kitanya nggak sekaligus, sedikit demi sedikit nafsu mah. Yang nafsu itu muncul tiap saat yang harus kita perangi dan berat memeranginya teh karena nggak akan kalah, cuma bisa kita arahkan. Tapi kita diharapkan memerangi hawa nafsu. Perangilah hawa nafsu, perangilah hawa nafsu. Dengan apa tadi nafsu perangi? Dengan ilmu senjatanya. Kita ilmunya minim ya kira-kira nafsu yang terus menang-menang gitu ya. Digambarkanlah di sini nafsu diikuti akhirnya termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bisa dikatakan rugi? Amal kebaikan ketika dia berkorban tadi diterima apa enggak? Jadi yang rugi itu kayak gitu, amal ada tapi gak dinilai, itu rugi. Amal ada kena siksa, itu rugi. Kalau bahasanya bermaksiat disiksa mah wajar, maksiat disiksa wajar. Ini mah beramal tapi disiksa, rugi. Maka saya sering nyontoin orang yang rugi itu yang berdagang, jualan, dia rugi. Ari teu dagang mah terugi, tuh dagang teu naon ngomong rugi di mana itu. Yang rugi mah itu yang jualan. Nah, yang rugi itu tadi amal-amal orang tuh enggak ada nilainya. Jadi kerugian yang dia dapat. Penyebabnya apa? Karena tadi banyak hal-hal diantaranya maksiat kepada Allah, kerusaknya masalah keimanan. Kisahnya terjadilah pembunuhan. Dan ketika terjadi pembunuhan, bingung nih, gimana udah jadi mayat ya. Dan inilah mayat yang pertama kali ada di dunia pertama kali sebagai sampel gitu ya. Kira-kira